Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usini nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan famanittaba'a hudaya fala yadillu wala yashqa. Al-ayah. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, puji dan syukur selayaknya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzati Al-Khaliq wal Mudabbir. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita sehingga kita masih bisa melaksanakan salah satu kewajiban di antara sekian banyak kewajiban, yaitu salat Jum'ah secara berjamaah. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selaku pemimpin para nabi serta orang-orang yang bertakwa. Begitu pula kepada keluarga-keluarga beliau, para sahabat-sahabatnya serta umatnya hingga akhir zaman yang senantiasa berpegang teguh dengan ajaran Islam. Hadirin, bertakwalah kepada Allah tanpa henti, tundukkan hawa nafsu kita seperti saat kita melaksanakan puasa, dan ternyata kita bisa, jika puasa kita bisa meninggalkan atau menahan diri dari yang halal, semestinya kita lebih bisa lagi menahan diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, Ramadan sering disebut dengan bulan Al-Quran, sebab pada bulan Ramadan Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, penjelas mengenai petunjuk dan pembeda. Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Imam At-Tabari di dalam Jami' Al-Bayan fi Ta'wil Quran atau di dalam tafsir At-Tabari, beliau menjelaskan bahwa hudal linnas di dalam ayat tadi bermakna petunjuk untuk manusia ke jalan yang benar dan manhaj yang lurus. Wa bayyinati maknanya adalah menjelaskan petunjuk tanpa penjelasan, berupa penjelasan yang menunjukkan hudud Allah, keparduan-keparduannya serta halal dan haramnya. Adapun prosa wal furqan bermakna pemisah antara kebenaran dan kebatilan. Namun sayang, berbagai fitnah diarahkan kepada Al-Quran agar umat Islam ragu terhadap Al-Quran, menjauhi Al-Quran, bahkan mereka kemudian berharap umat Islam alergi terhadap Al-Quran. Fitnah itu pun muncul sejak awal diturunkannya Al-Quran.
Kenyataan itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya. Wa qala alladzina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taglibun. Orang-orang kafir berkata, janganlah kalian mendengarkan Al-Qur'an dan buatlah hiruk-pikuk terhadap Al-Qur'an agar kalian menang. Quran surat Al-Fussilat ayat 26. Di masa sekarang, sebutan dan stigma negatif diarahkan pada Al-Quran dan ajarannya, yakni ajaran Islam. Ayat-ayat Al-Quran dituduh menginspirasi ekstremisme, bahkan terorisme, seperti ayat-ayat tentang jihad dan perang. Al-Quran juga distigma bisa melahirkan radikalisme. Bahkan ayat-ayat tentang jihad, perang, dan hukum-hukum pun diserukan untuk tidak diajarkan kepada murid-murid sekolah. Jikapun diajarkan, semua itu harus ditafsirkan ulang dengan penafsiran yang moderat dan toleran, tentu menurut kemauan kaum liberal dan pembebek barat. Hadirin rahimakumullah, muncullah kemudian upaya untuk menafsirkan ulang Al-Quran sesuai dengan konteks saat ini. Tafsir yang ada dianggap tak sesuai, maka Al-Quran pun ditafsirkan menggunakan kaidah-kaidah demokrasi, kapitalisme, hak asasi manusia, gender, emansipasi, toleransi yang salah kaprah, modernisasi ala barat dan berbagai ide, nilai dan norma-norma dari barat. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, membaca Al-Quran pahalanya sangat besar, apalagi dikerjakan di bulan Ramadan. Itulah mengapa para sahabat dan generasi salafus sholih sangat bersemangat untuk membaca Al-Quran. Tapi tentu saja Al-Quran bukan sekedar dibaca. Lebih dari itu, Al-Quran juga diamalkan dan diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan. Karena sesungguhnya Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwamu wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihat anna lahumul ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk ke jalan yang lebih lurus dan memberikan kabar gembira kepada kaum mukmin yang mengerjakan amal solih, bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Quran surat Al-Isra ayat 9. Sebagai petunjuk bagi manusia, Al-Quran telah memberikan penjelasan hukum atas segala sesuatu, sebagaimana Allah tegaskan di dalam firman-Nya, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmah wa busyra lil muslimin. Kami menurunkan kepada engkau Alkitab, yaitu Al-Quran, sebagai penjelas segala sesuatu, petunjuk, rahmat, dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Quran surat An-Nahl ayat 89. Menurut Imam Al-Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil, ayat tersebut bermakna bahwa Al-Quran berisi penjelasan atas segala sesuatu yang diperlukan berupa perintah dan larangan, halal dan haram, serta hudud dan hukum-hukum bagi manusia. Dengan mengutip Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya juga menjelaskan bahwa Al-Quran meliputi segala pengetahuan yang bermanfaat berupa berita apa yang telah terdahulu, pengetahuan yang apa yang akan datang, hukum-hukum semua yang halal dan haram, serta apa saja yang diperlukan oleh manusia dalam perkara dunia,
agama, kehidupan, dan akhirat mereka. Dengan kata lain, Al-Quran adalah solusi atas semua problematika manusia dalam kehidupan mereka, baik problematika pribadi, keluarga, masyarakat, maupun negara, baik kemudian masalah ekonomi, sosial, pendidikan, politik, pemerintahan, kepemimpinan, dan yang lainnya. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Karena itu, hanya penting sebagai hamba Allah, bukan hanya penting Al-Quran itu sebagai hamba Allah yang meyakini kebenaran Al-Quran, kita wajib mengamalkan dan menerapkan seluruh isi Al-Quran, baik dalam masalah kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, dan negara. Formalisasi dan pelembagaan Al-Quran, inilah pentingnya keberadaan institusi Islam yang kemudian akan menerapkan hukum-hukum Islam dalam seluruh aspek kehidupan. Maka hadirin rahimakumullah, saatnya Ramadan ini menjadi titik tolak untuk kita, untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita dalam kehidupan pribadi maupun bermasyarakat dan bernegara. Semoga saja Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk mengamalkan seluruh ajaran Islam dalam seluruh aspek kehidupan, sebagaimana kemudian yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, laksanakan Islam secara kafah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu wa innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa zakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Ya ayyuhalladzirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmat, berkah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan pahala atas setiap amal kebaikan kita. Tentu saja sebagaimana yang Allah perintahkan, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Sudah sepantasnya bagi orang-orang yang bertakwa untuk tunduk dan taat terhadap aturan-aturan Allah dalam seluruh aspek kehidupan, bukan hanya dalam perkara-perkara yang bersifat parsial atau sebagian saja. Hadirin, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ampunan atas segala khilaf dan dosa yang pernah kita lakukan. Kita tundukkan kepala dan hati kita memohon kekuatan agar kita mampu menjalankan seluruh perintahnya dan meninggalkan seluruh apa yang dilarangnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana la tuzigh qulubana
ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.